Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y12s yang kendalanya itu lupa kunci layar, pin pola atau password, itu nanti caranya sama saja ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorialnya sekaligus untuk cara menghapus akun Google-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y12s yang kendalanya itu lupa kunci layar ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y12s ya. Jadi di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, di sini kebetulan untuk kunci layarnya pola ya, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya, di sini tetap saja salah. Langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati. Di sini nanti kita buatkan full tutorial sekaligus cara menghapus akun Google-nya teman-teman ya. Oke, langsung saja setelah HP-nya mati, kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya. Kita masuk ke tampilan Vivo Facebook. Caranya kita tekan tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan ya. Kita tunggu hingga masuk ke tampilan Facebook seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita turunkan menggunakan volume bawah. Kita pilih recovery mode, lalu kita pilih tombol power untuk OK-nya. Selanjutnya kita tunggu hingga kita masuk ke tampilan recovery mode ya. Kita tunggu, masih loading di logo Vivo. Kita tunggu sebentar lagi hingga masuk ke tampilan Vivo Recovery. Oke, nah ini bisa kita lihat kita sudah dibawa ke tampilan Vivo Recovery. Lalu kita pilih clear data dan kita pilih clear all data, lalu kita pilih OK ya. Nah ini bisa kita lihat clear all data, kita pilih OK. Nah ini maka di sini langsung proses clear data ya teman-teman ya. Saya ingatkan, jika kita melakukan hal ini atau hair reset seperti ini, semua data yang ada di HP akan hilang ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Masih proses clearing ya atau mereset ya. Kita tunggu sebentar lagi. Biasanya tidak lama di tahap ini ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah ini sudah selesai, kita pilih saja return. Oke, lalu kita pilih kembali pojok kiri atas ya. Lalu kita pilih restart dan kita pilih OK. Nah ini maka di sini HP akan loading ya. Untuk prosesnya di sini lumayan lama ya, bisa sekitar 3 hingga mungkin 7 menit ya teman-teman ya. Jadi untuk proses loading di Vivo ini akan kita percepat ya teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Oke, kita percepat videonya. Oke, setelah kita percepat akhirnya kita sudah dibawa ke tampilan hello seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ya tinggal kita setup saja dulu ya, seperti biasanya setelah di reset maka biasanya dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya. Setelah di reset tampilannya akan seperti ini dan bisa kita lihat ya, di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Untuk membuktikan atau memastikan kita setup dulu ya, kita next saja dulu. Oke, untuk lokasinya kita pilih Indonesia dan kita next saja. Lalu kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Ya biasanya kalau karena lupa kunci layar lalu kita reset, biasanya itu pasti minta ini ya, verifikasi akun Google ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya. Oke, selain untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google, salah satu syarat untuk membypass FRP akun Google-nya nanti kita harus menggunakan internet atau WiFi atau hotspot juga bisa ya. Kita tunggu, masih proses menyiapkan ponsel Anda. Biasanya di tahap ini juga lumayan lama, bisa sekitar 1 hingga 3 menit ya. Jadi kita percepat lagi videonya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit videonya. Oke, setelah kita percepat akhirnya ada tampilan seperti ini, lalu kita pilih saja jangan salin dan selanjutnya kita tunggu lagi ya. Kita tunggu sebentar, masih proses ya.
masih proses memeriksa info. Bisa kita lihat ya, di sini tetap minta kunci layar ya, karena memang kasusnya lupa kunci layar, tentunya juga nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya di sini kita pilih yang tulisan biru ini, gunakan akun Google saya. Lalu kita tunggu sebentar lagi ya, masih memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat di sini ada tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah, ini verifikasi akun, perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya teman-teman ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya tinggal kita loginkan saja ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai tutorialnya ya, untuk cara menghapus akun Google atau cara bebas FRP akun Google pada HP Vivo Y12s ini teman-teman ya. Prosesnya sangat lumayan panjang, jadi jangan di skip ya, biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, untuk syarat pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja selanjutnya di tampilan ini kita aktifkan tollback-nya. Nah, ini ya, masih ada ikon gambar gembok ya. Di sini langsung saja kita aktifkan tollback-nya. Caranya kita tekan dan tahan volume atas dan bawah secara bersamaan ya teman-teman ya. Jadi pastikan semua tombol-tombolnya juga normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di tampilan ini kita aktifkan tollback-nya. Nah, seperti ini ya, kita tekan dan tahan secara bersamaan kedua tombol volume atas dan bawah. Kita tunggu hingga ada notifikasi pintasan seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih aktifkan, lalu kita ulangi lagi karena itu tadi hanya notifikasi ya. Oke, kita ulangi lagi, kita tekan dan tahan volume atas dan bawah, maka di sini tollback langsung aktif ya. Selanjutnya di tampilan tutorial tollback ini kita gariskan huruf L secara cepat ya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau Vivo Y20 itu kita gariskan L terbalik, namun jika HP Vivo Y12s itu kita gariskan huruf L dengan cepat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita gariskan huruf L secara cepat ya, jangan terputus. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih setelan tollback. Caranya kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk 2 kali untuk membukanya teman-teman ya. Oke, kita ketuk sekali dan kita ketuk 2 kali untuk membukanya, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan setelan tollback. Lalu selanjutnya di tampilan setelan tollback ini kita scroll menggunakan 2 jari ya, harus 2 jari. Oke, selanjutnya kita pilih setelan developer yang paling bawah ini ya, nomor 2. Nah, ini setelan developer, kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk 2 kali untuk membukanya. Lalu kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan ya teman-teman ya. Oke, kita ketuk sekali untuk memilih ya, sama seperti tadi. Lalu kita ketuk 2 kali, lalu kita pilih oke dan kita ketuk 2 kali lagi, maka di sini centang sudah nonaktif. Selanjutnya kita pilih kembali hanya 1 kali ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, di tampilan setelan developer ini kita kembali hanya 1 kali. Jangan sampai entah itu sengaja atau tidak sengaja tertekan tombol kembali teman-teman ya. Jika kita tertekan, kita harus mulai ulang dan kita reset lagi teman-teman ya. Oke, jadi saya ingatkan hanya kembali 1 kali di setelan tollback ya. Jadi jangan sampai tertekan tombol kembali sebelum kita mengaktifkan keyboard braille-nya teman-teman ya. Nah, ini tombol kembalinya ada di atas dan bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita aktifkan dulu keyboard braille-nya teman-teman ya. Kita swipe ke atas dulu, kita cari keyboard braille. Nah, ini teman-teman ya, kita pilih keyboard braille. Lalu kita pilih yang paling atas, siapkan keyboard braille tollback. Lalu kita pilih setelan. Lalu kita centang pada keyboard braille tollback ya. Nah, ini tidak terlihat ya, di bawah tampilan gelap ini keyboard braille tollback. Lalu kita pilih oke ya, setelah kita centang ya. Setelah kita centang ini nggak masalah. Selanjutnya di sini kita pilih kembali terus hingga ke tampilan sambungan dengan WiFi teman-teman ya. Nah, ini ya, ada tampilan ini nggak masalah ya. Kita pilih kembali hingga ke tampilan hubungan ke WiFi seperti ini. Lalu di tampilan WiFi ini kita nonaktifkan tollback-nya. Caranya sama seperti tadi ya, kita tekan dan tahan volume atas dan bawah, maka di sini tollback sudah nonaktif. Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih tambahkan jaringan baru ya teman-teman ya. Oke, kita pilih tambahkan jaringan baru. Lalu di sini kita tekan dan tahan ya, tombol spasi, keyboard spasi ini kita tekan dan tahan ya teman-teman ya. Oke, kita tekan dan tahan tombol spasinya ya. Dan selanjutnya kita pilih keyboard braille tollback ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih keyboard braille tollback. Bang, lalu bagaimana jika di HP ku tidak ada tampilan keyboard braille tollback ya? Kalian bisa reset lagi lalu ulangi dari awal lagi teman-teman ya. Oke, kita pilih keyboard braille tollback ya. Nah, ini kita pilih, lalu kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas. Selanjutnya kita pilih menu aksibilitas ya. Nah, ini yang atasnya.
Selanjutnya kita centang pada pintasan menu aksibilitas dan kita izinkan. Lalu kita pilih OK, maka di sini untuk pintasan dari menu aksibilitas sudah aktif ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya langsung saja kita sentuh pada ikon gambar orang atau pintasan dari menu aksibilitas ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita sentuh ya. Nah ini yang ikon gambar orang ini. Lalu kita pilih asisten. Nah ini kita pilih asisten. Selanjutnya di tampilan ini kita bisa ucapkan Google, atau jika di situasi di sekitar kalian berisik, kalian bisa ketikkan secara manual ya. Kita pilih keyboard ini ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih keyboard. Lalu kita pilih keyboard berikutnya dan selanjutnya di sini kita ketikkan saja Google ya. Oke, lalu kita kirim, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita klik atau kita sentuh pada ikon Google yang sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Nah ini selanjutnya kita tunggu sebentar ya, masih loading, atau coba kita hapus saja untuk Google-nya ini ya. Ini masih loading, posisinya masih blank. Kita hapus saja Google-nya. Nah ini kita hapus, lalu kita ketikkan saja huruf V ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya, hanya kita ketikkan huruf V ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita pilih V App Store ya. Bang, bagaimana jika di HP ku tidak ada tampilan V App Store? Kalian bisa reset lalu ulangi dari awal lagi teman-teman ya. Oke, kita pilih V App Store. Setelah kita ketikkan huruf V, kita pilih V App Store. Selanjutnya kita tunggu, kita izinkan, lalu kita pilih setuju. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lewati saja. Lalu di atas kita ketikkan Activity Launcher ya teman-teman ya, atau ACT saja biasanya sudah tampil. Nah ini bisa kita lihat di sini ada dua Activity Launcher ya. Jadi kita pilih yang nomor 2 yang warna hijau Tosca ini, lalu kita pilih dapatkan. Selanjutnya kita tunggu hingga proses downloadnya selesai ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Ini ukurannya sangat kecil jadi cepat ya untuk downloadnya. Oke, sudah selesai, langsung saja kita pilih buka. Kita tunggu. Selanjutnya di kolom pencarian di atas ini kita ketikkan factory test ya teman-teman ya, atau factory juga bisa ya. Oke, biasanya di sini agak delay sedikit, jadi kita tunggu saja setelah kita mengetik. Nah ini bisa kita lihat ya, setelah kita ketikkan factory di sini sudah ada tampilan factory test, lalu kita pilih saja. Oke, selanjutnya di tampilan ini atau di tampilan factory test ini kita pilih engineering test yang nomor 2 dari atas ya. Nah ini ada banyak pilihan, kita pilih engineering test yang nomor 2. Nah ini ya teman-teman ya, kita klik saja. Oke, kita tunggu. Selanjutnya di tampilan ini di sini ada 3 pilihan ya. Oke, bisa kita lihat ini teman-teman ya, di sebelah kiri ada engineering test 1, engineering test 2 yang tengah, dan engineering test 3 yang sebelah kanan. Kita pilih yang kanan ya. Kita pilih engineering test 3, lalu kita pilih back to home. Nah ini yang paling atas. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang bawah ya. Kita pilih initial to English. Nah ini yang bawah. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih delay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sebentar. Dan boom, bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y12s setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita ganti saja bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya, karena tadi kita pilih yang bawah initial to English. Caranya kita buka setting atau pengaturan, kita tunggu, masih delay. Oke, masih delay ya. Setelah selesai seperti ini biasanya HP akan delay, agak sedikit berat. Kita tunggu saja sebentar. Setelah terbuka kita scroll ke paling bawah, kita pilih sistem. Nah ini, oke, harus sabar setelah selesai seperti ini ya. Biasanya dia agak sedikit delay. Kita tunggu, lalu kita pilih language and input. Kita tunggu sebentar, sedikit delay. Oke, nah ini sedikit ngeblank, nggak masalah, kita tunggu sebentar ya. Biasanya memang seperti ini ya teman-teman ya, agak berat. Oke, nah ini masih saja, kita ulangi kembali, kita pilih language and input, dan kita pilih language, lalu kita pilih add language, lalu kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita tekan lama pada Indonesia, lalu kita geser ke atas ya teman-teman ya. Nah seperti ini, maka dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Bisa kita lihat sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu di sini kita nonaktifkan untuk pintasan dari menu aksibilitas ya, karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Caranya kita pilih kembali dulu, kita cari pintasan dan aksibilitas ya. Oke, ini masih di sistem ya. Kita pilih kembali lagi. Oke, kita cari pintasan dan aksibilitas. Nah ini ya teman-teman ya, kita pilih pintasan dan aksibilitas, lalu kita pilih yang paling bawah aksibilitas. Lalu kita pilih menu aksibilitas dan kita hilangkan centangnya, maka di sini sudah nonaktif ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa hapus pada activity launcher yang kita download tadi ya,
karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Kita cari, nah ini activity launcher atau peluncur aktivitas, kita tekan lama lalu kita pilih uninstall dan kita pilih OK, maka di sini sudah terhapus untuk peluncur aktivitas ya. Selanjutnya kita bisa buka pengaturan atau setelan, lalu kita buka tentang telepon, bisa kita lihat ya. Nah ini untuk nama perangkatnya Vivo Y12s 2021 ya, dengan RAM-nya 3GB, untuk simpanannya 32GB, untuk versi Android-nya 11 dan update keamanannya 1 Juli 2023 ya. Karena ini termasuk HP lawas, jadi ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Vivo Y12s ya teman-teman ya. Dan tidak ada lagi updatean untuk tingkat patch keamanannya teman-teman ya. Untuk memastikan, kita bisa sambungkan dulu ke jaringan WiFi, kita cek apakah ada pembaruan atau tingkat patch keamanan terbaru dari HP Vivo Y12 ini. Kita cek kembali. Oke, kita pilih kembali, kita cari untuk updateannya. Oke, kita tunggu. Oh ini salah ya, bukan di sini. Kita bisa pilih saja kembali. Oke, untuk memastikan ya apakah HP ini ada tingkat patch keamanan terbaru atau enggak ya, kita pilih kembali lalu kita cari ini ya untuk update. Nah ini pembaruan sistem, kita cek. Oke, bisa kita lihat ya, ini adalah tingkat patch keamanan sudah yang sangat terbaru dari HP Vivo Y12s ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Vivo Y12s yang kendalanya tuh lupa kunci layar. Sekaligus kita buatkan tutorial untuk cara menghapus akun Google-nya ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.